Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 651. Bernegosiasi. Saat ini, ketika keduanya berbicara, terdengar suara dering yang keras secara tiba-tiba. Lu Meichen sedikit mengernyit dan mengisyaratkan Qin Lang, kemudian dia menerima panggilannya. Lu Meichen menekan loudspeaker, sehingga Qin Lang bisa mendengarnya. Satpam di lantai bawah meneleponnya. Situasi di lantai bawah menjadi semakin intens, apalagi sudah ada orang yang mulai mengenakan topeng mereka untuk membuat kebakaran. Sepertinya ada niat untuk mati bersama. Selain itu, Satpam itu juga melapor bahwa ada sebuah keluarga yang telah bergegas masuk ke dalam sekarang. Karena Lu Meichen telah mengeluarkan perintah bahwa tidak melukai fisik mereka, sehingga sekelompok orang itu masuk ke dalam gedung, tetapi untungnya bahwa mereka belum mulai menghancurkan barang. Segera setelah itu, Yuking berlari masuk. Dengan panik, Nona, ada orang yang naik ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Yu King menjadi pucat. Jangan panik, Yu King. Jika mereka berani ke atas, itu berarti bahwa telah menyentuh garis kesabaranku. Aku awalnya ingin menghancurkan mereka semua sekaligus, tetapi aku telah berubah pikiran sekarang. Semua orang yang naik ke atas harus dipukul mundur ke belakang. Kata Lu Meichen dengan tegas. Kamu hubungi tim keamanan, lalu minta mereka untuk datang menjaga ketertiban segera. Pecatkan kapten tim Satpam yang sekarang itu. Bagaimana bisa dia melepaskan orang-orang itu masuk ke dalam? Minta wakil kapten tim keamanan untuk menduduki posisinya segera. Yuking menjadi tenang dan berkata dengan cepat. Baik, Nona. Tunggu. Instruksikan manajer Liu Min untuk mengumpulkan semua karyawan perusahaan. Ambillah senjata apapun yang ada di sekitar mereka, termasuk karyawan di dapur. Minta mereka bawa semua panci dan wajan untuk melindungi grup Meichen. Aku peringatkan kalian, di dalam gedung ini adalah wilayah kita. Jika ada orang yang kalah, keluar dari sini segera dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Lu Meichen mengeluarkan perintahnya dengan tegas. Wajahnya tidak memerah ataupun terengah-engah. Dia sama sekali tidak panik. Wajahnya yang cantik menjadi dingin, yang membuat orang merasa takut padanya. Yuking mengangguk dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang tegas. Dia segera berlari keluar dan juga dalam waktu 1 atau 2 menit, seluruh gedung grup Meichen tampaknya sudah bergetar dan penuh dengan suara tindakan darurat dari segala arah. Jujur saja, ada juga pria di dalam grup Meichen, hanya saja mereka bekerja demi menafkahi keluarga. Karyawan wanita dari perusahaan sendiri telah dipotret oleh mereka. Dan para pria merasa tak berguna di dalam hati mereka tentang hal ini. Setelah perintah Lu Meichen sudah keluar, semua orang bergegas keluar sambil mengangkat meja dan kursi. Tak lama kemudian, kerumunan orang itu menjadi pecah. Lu Meichen bahkan tidak keluar untuk melihatnya. Saat ini, ada beberapa anak muda berdiri di luar ruangan kantor presiden sambil mengangkat beberapa orang yang seperti anjing mati. Kemudian, Yuking berkata, Nona, mereka semua sudah ditangkap. Aku ingin bertanya apa yang harus kita lakukan, perlukah kita memukulinya? Sebenarnya, Yuking berharap untuk memukuli orang-orang itu dengan kejam, karena lebih dari 50 karyawan perusahaan sedang berbaring di dalam rumah sakit. Apalagi mereka juga menyerangnya lagi dan grup Meichen berinisiatif untuk membunuh beberapa orang. Tak terduga bahwa Lu Meichen sangat masuk akal dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa jika mereka mematuhi perintah dan keluar dari grup Meichen. Tanyalah pada mereka, apakah mereka bergegas masuk untuk menyerang atau bernegosiasi. Nona, mereka bilang bahwa mereka bergegas masuk untuk bernegosiasi. Kata Yuking dengan hormat di luar. Qin Lang tidak tahan untuk tertawa. Di dalam situasi ini, mereka yang bukan datang untuk bernegosiasi juga hanya bisa bilang untuk bernegosiasi. Mungkinkah mereka bilang bahwa mereka bergegas untuk menyerang?
Aneh jika tidak dipukul sampai jatuh pingsan oleh panci dan wajan. Oke, usir keluar semua anggota keluarga lainnya dan tinggalkan satu orang. Bawa dia masuk ke dalam ruangan kantorku untuk bernegosiasi. Suara Lu Meichen sangat dingin, lalu dia lanjut berkata, yang kubilang adalah mengusir mereka keluar, bukan membiarkan mereka berjalan keluar sendiri, melainkan melemparkan mereka keluar dari lantai 2. Baik, baik. Sebelum menunggu jawaban dari Yuking, beberapa anak muda di luar merasa senang hati setelah mendengar tanggapan dari Lu Meichen. Mungkin saja tindakan ini sesuai dengan keinginan mereka semua, melemparkan mereka keluar dari lantai 2 tidak hanya menghukum mereka saja, tetapi juga tidak kehilangan toleransi dan menunjukkan keadilan dengan belas kasihan. Sebenarnya, ini adalah pilihan yang terbaik untuk melemparkan mereka keluar dari lantai 2. Pintu sudah terbuka. Lu Meichen yang berada di dalam ruangan kantor presiden terlihat dingin dan duduk di kursi yang besar. Tatapannya sangat dingin, yang membuat orang tidak tahan untuk merasa malu, sedangkan Qin Lang hanya berdiri di samping saja. Dia melipatkan kedua tangannya di depan dadanya, seolah-olah seperti seorang sekretaris. Hanya saja pakaiannya tidak terlalu pantas, tetapi juga tidak ada orang yang memperhatikannya ini. Orang yang masuk ini terlihat berusia sekitar 20-an tahun. Anak muda ini berpakaian sangat bagus, hanya saja banyak luka di wajahnya yang terlihat canggung, apalagi juga ada beberapa daun sayuran di atas kepalanya, mungkin saja dia telah dipukuli. Pakaiannya juga menjadi kusut, pastinya telah digosokkan ke tanah. Mata Qin Lang menjadi membelalak. Dia mengira bahwa orang-orang itu adalah kelompok yang lemah, tetapi mengapa anak muda itu berpakaian mewah, yang tampaknya bukan rakyat biasa. Lu Meichen juga sedikit terkejut, tetapi ekspresi di wajahnya masih tidak berubah dan dia berkata dengan santai, tuangkan teh untuknya. Qin Lang menghela nafas. Lalu dia menyeduh 2 cangkir teh dan meletakkannya di samping pria muda yang berpakaian mewah. Itu mendengus dan tatapannya penuh dengan kesan benci. Presiden Lu, sepertinya ini bukan cara untuk melayani tamu bukan? Aku baru saja pergi ke grup Meichen Mu dan telah dipukuli oleh karyawan kalian sampai seperti ini. Anda seharusnya juga tidak perlu begitu kejam bukan? Tanda tanya. Nada bicara dari anak muda berpakaian mewah ini sangat arogan. Dia sangat menghina status Lu Meichen sebagai wanita. Tong Depei, apakah kamu pikir bahwa aku tidak bisa melihat apapun? Orang-orangmu membawa senjata untuk bergegas naik ke atas. Lu Meichen memaparkan video dari kamera pemantauannya. Sudahlah, karena kamu yang tidak cukup menghormati gadis, negosiasi kita sudah selesai. Silakan keluar dari ruangan kantorku. Sekarang Lu Meichen menatap pria muda itu dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mengintimidasiku, mimpi sana. Ekspresi di wajah Tong Depei berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Lu Meichen begitu terus terang. Bekas luka di wajahnya sangat menyakitkan, tetapi dia juga hanya bisa menahannya. Kemudian dia berkata, Presiden Lu, apakah mengubah hubungan permusuhan menjadi pertemanan tidak baik untukmu dan Lu Meichen? Bisakah Anda tidak marah? Tong Depei menekan amarahnya dan berkata, Anda seharusnya sudah tahu dengan situasi yang sekarang. Mereka tidak akan pernah selesai jika tidak mendapatkan kompensasi sebesar miliaran yuan. Apa yang disebutkan dalam pepatah kuno itu bagus, bahwa harmonis membawa kekayaan, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi. Bagaimana bisa itu membawa kekayaan? Ketika melihat Lu Meichen yang tidak menyangkalnya, Tong Depei menjadi percaya diri dan lanjut berkata, kita pernah membahasnya sekali sebelumnya, bahwa jika bekerja sama dengan perusahaan media Baipin kami, masalah ini pasti dapat diselesaikan. Itu tidak hanya merusak opini publikmu saja, tetapi juga tidak akan mendapatkan teguran dari seluruh konsumen di Tiongkok, apalagi kami akan membiarkan grup Meichen ikut berpartisipasi dalam beberapa acara yang berpengaruh. Kami juga menjamin bahwa kalian akan mendapatkan penghargaan dan menyiarkannya langsung ke seluruh dunia. Adapun tentang puluhan orang yang sulit untuk dihadapi, jangan berpikir bahwa perusahaan media Baipin kami hanya bermain-main saja.
Anda sama sekali tidak perlu maju dan kami akan bisa membuat Anda merasa sangat puas. Tentu saja, semua operasi ini tidak dapat dipisahkan dari uang. Mari kita terus terang saja, biaya operasi ini sebesar 1 miliar yuan. Setelah membayar biaya ini, dunia Anda pasti akan hidup damai. Coba Anda pikirkan, apakah Anda ingin membayar kompensasi kepada orang-orang itu sebesar miliaran yuan atau membayar kami? Dengan biaya 1 miliar yuan, Anda adalah wanita super yang paling cerdas di dunia bisnis, seharusnya Anda mengerti bukan? Bab 652. Mahir dalam berbicara. Menurut pemahaman dari media kami, mereka telah menggunakan sistem shift sekarang. Beberapa orang dari mereka bahkan mengambil risiko untuk dipenjara dan bersiap untuk membakar gedung kalian sedikit demi sedikit, agar grup merchant kalian merasa panik sepanjang hari dan bisnis kalian juga tidak dapat berjalan lagi. Sekarang mereka sudah mulai membakar di luar, tetapi grup merchant sama sekali tidak bertindak, karena berbagai media sekarang telah menuduh bahwa grup merchant mengertak yang lemah dan tidak ingin menyelesaikan krisis ini. Presiden Lu, situasinya sangat tidak menguntungkan Anda, bahkan jika Anda memiliki segala jenis keluhan di dalam hati Anda, itu juga karena Anda yang tidak melakukan kontak yang baik dengan perusahaan media Baipin kami, sehingga Anda begitu pasif. Tong DPI menggunakan akalnya untuk mendapatkan keuntungannya dengan tujuan 1 miliar yuan. Apakah kamu mengira aku seperti sepotong besar daging? Bagaimana jika aku tidak tertarik? Aku yakin bahwa kamu masih punya metode lanjutan untuk membuatku patuh bukan? Lu Meichen bersandar ke belakang dan tatapannya sangat dingin. Hehehe, apa yang Anda tebak sudah benar. Tim media kami sudah meluncurkan penyelidikan secara menyeluruh dan telah membentuk sebuah laporan yang mendalam. Saat itu, jika Presiden Lu benar-benar tidak tertarik, maka kami hanya bisa mengungkapkan detail grup Meichen ke berita. Kata-kata Tong DPI penuh dengan kesan ancaman yang berat. Hanya kami yang memiliki saluran informasi di seluruh Tiongkok dan kami menjamin bahwa ini akan membuat grup Meichen terkenal, Tong DPI menekankan. Intonasinya, dengan senyuman yang tak terduga di wajahnya. Aku percaya bahwa setelah laporan kami keluar, grup Meichen pasti akan jatuh ke dalam krisis kepercayaan, bahkan jika tidak jatuh bangkrut, pangsa pasar grup Meichen pasti akan menyusut. Perkiraan kasarnya setidaknya menembus angka 4 miliar yuan. Jika ingin membiarkan aku mengatakannya, takutnya Presiden Lu tidak akan begitu mendominasi lagi seperti sekarang pada saat itu, melainkan sangat dimungkinkan bagi Anda memohon kami untuk bekerja sama. Oleh karena itu, aku masih ingin bersikap ramah dan mengingatkan Anda terlebih dahulu. Aku berharap Anda bisa membedakan antara keuntungan dan kerugian. Setelah Tong DPI selesai berbicara dengan bangga, dia mengeluarkan sebatang rokok, lalu dia menyalakannya dan menghembuskannya. Bekas luka di wajahnya menjadi merah. Tampaknya dia juga merupakan orang yang sulit untuk dihadapi, hanya saja dia sedikit lebih bermuka tebal. Banyak perusahaan yang merasa tidak senang dengan penjelasannya ini, tetapi beberapa perusahaan terdaftar dengan nilai aset puluhan miliar yuan juga menundukkan mereka kepala, lalu patuh padanya dan membayarkan uang untuk menyelesaikan masalah mereka. Siapakah Lu Meichen? Dia hanyalah seorang wanita yang tidak pantas untuk disebutkan. Presiden Lu, kata Tong DPI sambil menyipitkan matanya dan mengangkat cangkir tehnya, tetapi Lu Meichen tiba-tiba berteriak. Keluar. Wajah Lu Meichen yang cantik menjadi dingin. Dia sama sekali tidak tergerak. Tong DPI hampir saja menyemburkan tehnya. Pertama adalah karena tehnya yang sangat panas dan kedua adalah karena sikap Lu Meichen yang membuatnya kewalahan. Tong DPI membersihkan daun teh di pakaiannya dengan canggung, lalu ekspresi di wajahnya berubah drastis dan dia berkata, Lu Meichen, aku telah berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kamu jangan mengabaikan kebaikan orang. Kamu baru saja memukulku dan hal ini sudah cukup untuk membuat grup Meichen jatuh bangkrut. 1 miliar yuan itu tidak banyak, karena perusahaanmu hanyalah perusahaan menengah, sedangkan kami juga tidak mengambil keuntungan apapun dari ini.
Aku melihat muka keluarga Lu untuk memberimu jalan keluar, tetapi jika kamu tidak menghargaiku, kalau begitu jangan salahkan aku yang bersikap tidak sopan. Jika aku berganti menjadi orang lain, aku tidak hanya merebut perusahaanmu saja, tetapi juga membiarkanmu bersenang-senang di atas ranjangku. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Setelah 15 menit, jika kamu tidak mentransfer uang 1 miliar yuan ke rekeningku, kamu dan grup Meichen siap-siaplah untuk menanggung bencana tanpa akhir. Aku beritahu kamu, orang-orang di luar sekarang sedang menunggu hasil negosiasiku. Jika tidak, mereka akan membakar gedungmu baik di siang hari ataupun malam hari. Siap-siaplah kamu. Mata Lu Meichen penuh dengan cahaya dingin. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesan menghina dan jijik yang belum pernah ada pada sebelumnya, ancaman. Lu Meichen paling tidak takut pada ancaman, dia bahkan berani merusak kontrak pernikahan dengan pangeran dari negara minyak bumi, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Lembut tetapi kuat dan tegas, kata-kata ini paling cocok untuk Lu Meichen. Dia hanya menatap Tong Depei dengan sikap yang merendahkan dan sangat dingin. Sikap Tong Depei sangat arogan. Dia jelas lupa bahwa di sini adalah wilayah grup Meichen, sedangkan Lu Meichen adalah ratu di dalam bangunan ini. Saat ini, terdengar suara "suah". Cangkir teh di depan Tong Depei terbanting ke wajah Tong Depei oleh seorang pria. Tong Depei terkejut, apa-apaan ini? Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk berlutut dan meminta maaf. Selain itu, kamu harus menamparkan dirimu sendiri sebanyak 10 kali dan mematahkan satu jari tanganmu. Terdengar suara yang dingin di telinganya dan secara alami bahwa itu adalah suara Qin Lang. Jika tidak, perusahaan media Baipinmu itu akan jatuh bangkrut dan kamu akan hidup bergelandangan di jalan. Tidak ada perusahaan media yang bersedia untuk mempekerjakan penjahat licik sepertimu. Aku kekurangan orang yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksiku. Kamu bisa datang untuk bekerja pada saat itu, agar kamu bisa bertahan hidup. Nada bicara Qin Lang sangat tenang, tetapi suara itu terdengar sangat kuat di telinga Tong Depei, seolah-olah seperti sedang mengoceh, sedangkan Lu Meichen juga tidak menunjukkan ketergantungannya pada Qin Lang saat ini, melainkan dia bersikap acuh tak acuh terhadap Qin Lang dan masih mempertahankan keagungannya sendiri. Semuanya ini ditunjukkan untuk Tong Depei. Jika tidak, orang itu akan bertindak keterlaluan ke depannya. Secara alami, mata Lu Meichen bersinar dengan cahaya yang antusias dan matanya tidak bisa menipu orang. Hanya saja Tong Depei adalah orang bodoh dan sepenuhnya tidak tahu dengan situasinya sendiri. Bangkrut, hahaha. Kamu bisa membuat perusahaan media Baipinku jatuh bangkrut bukan? Tong Depei merasa bahwa dirinya sendiri telah salah mendengarnya. Dia melihat orang yang membawakan tehnya dengan cermat dan pakaiannya masih terlihat sangat lusuh. Setelah itu, Tong Depei merasa sangat senang, bahkan dia juga lupa untuk membersihkan daun teh di wajahnya. Dia terus menyeringai dan berkata, Presiden Lu, kalian bahkan tidak berani mengatakannya, tetapi kamu malah berani mengatakannya. Apakah kamu sudah gila? Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Lagi pula, kalian juga akan mendapatkan pembalasan nantinya. Hehehe, aku benar-benar tidak bisa tahan. Hanya kamu seorang pria muda yang menyajikan teh malah bisa begitu bodoh dan sombong. Dapat dibayangkan bahwa grup Meichen selalu bermasalah belakangan ini. Begini saja, jangankan 5 menit, bahkan 5 tahun ataupun 15 tahun, kamu juga jangan berharap untuk menjatuhkan perusahaan media Baipinku. Jangan bicara tentangmu lagi, bahkan jika ditambahkan dengan grup Meichen, itu juga sama. Sebagai orang yang bersastra dan berstatus, aku tidak akan perhitungan denganmu, karena ada orang yang menghabisimu yang seperti ini. Tong Depei sudah berkuasa di dunia selama bertahun-tahun. Dia mengandalkan dirinya sendiri yang tidak tahu malu dan mulutnya yang terus bergejolak. Dia tidak akan bertarung untuk melawan orang-orang yang menggunakan kekerasan. Dia juga tidak akan bisa melawannya. Tetapi dia benar-benar punya cara untuk menjatuhkan orang-orang yang menjatuhkannya dengan kekerasan, apalagi itu jauh lebih kejam, tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun,
Qin Lang masih acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Masih ada 3 menit, hehe, kamu malah kecanduan untuk berpura-pura. Sobat, aku mengerti denganmu yang ingin berkontribusi, tetapi kamu juga harus melihat orang. Jika kamu ingin dipromosikan dan ingin menyenangkan presiden, semuanya ini tidak masalah, tetapi kamu harus belajar untuk tidak memperlakukan orang dengan setara, mengerti? Aku bukanlah orang yang bisa disentuh olehmu. Jika kamu menyentuhku, maka keluargamu harus membuat ruang duka untukmu. Menurutmu apakah itu pantas atau tidak?" Tong Depei merobek topengnya dan berganti dengan karakternya yang sedikit tidak tahu malu. Ketika berada di dunia, yang paling penting adalah harus mahir dalam beradaptasi dalam proses berbicara dan melakukan sesuatu hal. Jika Qin Lang adalah orang bodoh, maka dia harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti olehnya. Dia percaya bahwa Qin Lang dapat membedakannya. Bab 653. 4,5 menit. Aduh, Presiden Lu, aku benar-benar meninggikanmu. Aku awalnya mengira bahwa Presiden Lu adalah pemula di dunia bisnis dan pastinya akan mempesona di Tiongkok untuk ke depannya, tetapi tak terduga bahwa kamu hanyalah demikian. Tong Depei menggelengkan kepalanya dan ekspresi di wajahnya tidak berubah, tetapi tatapannya penuh dengan kesan menghina. Bagaimana bisa kamu mendapatkan pria yang dididik itu? Sejak kapan gilirannya untuk menyela kita yang sedang berbicara? Presiden Lu, kamu juga tidak perlu seperti ini jika terburu-buru. Menurut kekayaanmu, kamu sepenuhnya bisa mempekerjakan karyawan yang pantas untuk melayani karyawan media bukan? Lu Meichen sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus menyaksikan pertunjukan Tong Depei dengan dingin. Ketika melihat Lu Meichen sama sekali tidak menghentikannya, Tong Depei menyeringai, "Kalau begitu Presiden Lu sudah bertekad untuk bertarung dengan kami." Sebenarnya, keseluruhan proses dari pengepungan grup Meichen kali ini dapat dikatakan bahwa perusahaan media Bai Ping yang membimbingnya di belakang. Baik itu menyusup, membakar ataupun memotret, semuanya ini adalah trik yang efektif. Mereka sudah menggunakan trik ini berkali-kali dan mendatangkan kekayaan untuk perusahaan media Bai Ping, tidak peduli siapakah dia, selama dilihat oleh grup Meichen, kulitnya juga harus dikelupas bahkan jika dia tidak mati, karena mereka adalah penyebab kerusuhan sosial yang mengganggu masyarakat, tetapi mereka selalu muncul dengan penampilan yang adil, yang telah menjijikkan banyak pembaca yang tak terhitung jumlahnya dan menipu banyak air mata dan kemarahan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan kebaikan dan kemarahan dari masyarakat bagaikan roti kukus darah manusia dari perusahaan media Bai Ping. Mereka menikmati makanan yang lezat, sedangkan pihak yang ditargetkan oleh mereka hanya berani untuk marah tanpa membicarakannya. Jatuh bangkrut. Bisnis perusahaan mereka berkembang pesat dan koneksi menyebar ke seluruh dunia. Apakah bisa membuatnya jatuh bangkrut? Ini benar-benar lelukon yang sangat besar, hanya ada mereka yang menghalangi orang lain selama ini, tidak pernah mendengar bahwa orang lain menghalangi mereka. Qin Lang sekarang mengusulkannya dan Tong Depei merasa bahwa itu cukup konyol. Wajah Qin Lang tidak ada ekspresi, lalu dia berkata, "Masih ada 1 menit lagi." "Sial, siapakah kamu?" Tong Depei tiba-tiba marah, "Apakah kamu tidak bercermin siapakah dirimu sendiri? Beraninya orang yang menyajikan teh menantangku bukan? Aku sedang berbicara dengan Presiden Lu kalian. Sejak kapan kamu punya giliran untuk menyela? Apakah kamu pantas?" Sambil berkata demikian, Tong Depei menjadi marah, lalu dia menepuk meja dan berdiri secara tiba-tiba sambil memelototi Qin Lang dengan marah. "1 menit apa-apaan, aku akan menunggumu selama 100 menit, aku akan membiarkan orang di luar untuk membunuhmu sampai mati. Presiden Lu, jangan bilang bahwa aku tidak memberimu muka, aku sudah pasti menginginkan otak dari orang ini, kamu jangan menghalangiku. Jika tidak, aku juga akan membunuhmu sekaligus." Jelas bahwa Tong Depei sudah sangat marah. Dia sudah kehilangan muka di grup Meichen hari ini, terutama Qin Lang ini yang sama sekali tidak peduli padanya dan meneriakinya, apakah dia sedang memberontak?
Lu Meichen tertawa. Dia juga tidak bisa menghentikan Qin Lang. Diperkirakan bahwa Tong DPI ini sudah jatuh sial hari ini. Aduh, lebih baik kita cepat saja. Kamu bilang bahwa ingin membunuhku sekaligus. Bukan. Sudahlah, aku tidak akan menyebutkan hal ini padamu. Aku akan mengatakan beberapa poin terlebih dahulu. Pertama, kami akan menangani perselisihan antara grup Meichen dan beberapa anggota di luar sana. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, lebih baik perusahaan media Baipin tidak ikut campur dalam urusan ini atau tidak kalian akan mendapatkan pembalasan baik itu cepat ataupun lambat. Ketiga, identitas dari orang ini tidaklah di bawahmu. Jika kamu tidak menghormatinya, maka kamu juga tidak akan dihormati olehnya, apalagi sangat dimungkinkan bahwa kamu akan lebih tidak dihormati lagi olehnya. Sudahlah, aku sudah selesai berbicara. Setelah Lu Meichen selesai berbicara dengan cepat, dia berhenti untuk berbicara. Sial. Setelah Tong Depei mendengar Lu Meichen yang berbicara dengan kecepatan cahaya, dia tercengang dan mengerti dengan maksud Lu Meichen. Dia merasa sangat jijik dan mengeluarkan sebatang rokok lagi, kemudian dia menyalakan rokoknya. Saat ini, ada orang yang berkata di samping telinganya, "Waktunya sudah habis." Plak, Qin Lang langsung menjatuhkan rokok di mulut Tong Depei, kemudian dia menelepon kepada persekutuan bela diri, "Semuanya, gunakan kekuatan dari seluruh persekutuan, ditambahkan dengan Lengqian Qiu dari komunitas Ming dan Istana Yaoyue. Semua orang harus diberitahukan bahwa aku ingin menjatuhkan perusahaan media Baipin yang ada di pasaran itu dalam waktu 5 menit, laksanakan segera." Qin Lang tidak percaya bahwa fondasinya yang sekarang tidak bisa menjatuhkan sebuah perusahaan media. 1 menit kemudian, Long Yan telah mendengar kabar bahwa Qin Lang ingin menjatuhkan perusahaan media Baipin. Panggilan dari orang yang misterius itu telah berdering. Kemudian dia memberitahu orang itu, "Tut." Setelah meletakkan teleponnya, dia segera pergi sibuk. Jika ingin mengembangkan sebuah karier menjadi lebih besar, Qin Lang pasti akan bekerja lebih keras. Tetapi jika ingin menjatuhkan perusahaan media yang terus mengancam orang, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang mengerikan, Qin Lang juga merasa bahwa itu tidak masalah selama itu dihancurkan. Bagaimanapun, perusahaan media Baipin hanyalah sebuah perusahaan. Tidak sulit baginya untuk menjatuhkannya, menjatuhkan perusahaan Baipin selama waktu 5 menit. Tong Depei merasa Qin Lang yang berpura-pura sudah bisa menjadi gurunya sendiri. Jika kamu ingin bermimpi, itu juga lebih dari 5 menit bukan? Jika kamu bisa, di luar sana sudah kebakaran, mengapa tidak melihatmu maju di grup Meichen? Idiot, idiot, dasar orang yang berpura-pura. Tong Depei mengutuknya beberapa kata di dalam hatinya dan waktu 3 menit sudah lewat dalam waktu sekejap mata. Bas bas bas. Ponsel Tong Depei berdering dan ekspresi di wajah Tong Depei berubah drastis, karena panggilan ini adalah panggilan darurat dari perusahaan yang hanya bisa diterima untuknya. Awalnya, itu demi menghindari dia yang sedang bernegosiasi, sehingga orang itu mengontrol pengaturannya. Begitu panggilan ini muncul, itu sudah menunjukkan bahwa ada masalah serius yang sedang ditunggu untuk diselesaikan. "Apa? Kamu mengatakannya sekali lagi?" Tong Depei tiba-tiba melompat. Manajer Zhou sudah ditangkap dan dicurigai melakukan kejahatan pemerasan. "Apa? Ruangan kantorku diperiksa. Akuntan perusahaan ditangkap pergi." Terdengar suara Tong Depei yang penuh dengan rasa takut. Wajahnya langsung menjadi pucat dan pantatnya jatuh ambruk ke atas sofa. Bas bas bas. Panggilan darurat itu terus berlanjut dan Tong Depei menjadi terburu-buru. Berita buruknya datang satu persatu. Pada akhirnya, ketika dia diberitahu bahwa dirinya sendiri dilarang untuk keluar negeri dan konsumsi, dia tahu bahwa semuanya ini datang terlalu tiba-tiba. Apalagi itu juga sulit untuk dipercaya, karena dalam waktu 4 menit ini, semua karyawan perusahaan media Baipin mengundurkan diri secara kolektif. Rekening perusahaan telah diperiksa dan manajernya dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Sekarang, departemen terkait yang bertanggung jawab
atas audit di perusahaan media by PIN sedang mendapatkan pengalaman langsung dan operasi perusahaan sudah benar-benar berhenti, apalagi semua bank yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan media by PIN mengumumkan bahwa mereka akan memisahkan diri dengan perusahaan media by PIN, lalu mereka akan memaksa hutang dan membekukan rekening. Perusahaan lainnya juga telah melaporkan berbagai kasus curang dari perusahaan media by PIN dan hampir semua kabar tentang perusahaan media by PIN telah diberitakan dalam waktu 1 menit. Saat ini, wajah Tong DP sudah bukan pucat lagi, melainkan dia merasa ketakutan. Sampai tidak bisa memegang ponselnya dengan stabil 4,5 menit, perusahaan media by PIN, sebuah perusahaan media gelap yang mengklaim memiliki koneksi yang luas, sudah runtuh dan memasuki kebangkrutan besar. Waktu 4 menit itu sudah bisa merusak hasil kerja keras Tong DP selama puluhan tahun. Ini sungguh luar biasa, bahkan lebih seperti sebuah mimpi buruk. Qin Lang melihat jam tangannya dan berkata, 4,5 menit, waktunya sedikit lebih, tetapi itu tidak buruk. Bab 654. Perjuangan sebelum kematian. Tong DP menjadi tercengang. Pekerja ini mengucapkan kata-kata yang liar. Mungkinkah dia yang melakukan semuanya ini? Sungguh luar biasa. Dalam waktu 4,5 menit, perusahaan media gelap yang terkenal di Tiongkok telah dihancurkan. Kekuatan seperti apakah itu? Apakah dia hanya menyelesaikan dengan sebuah panggilan? Ini benar-benar plot dalam drama serial televisi, sedangkan Tong DP baru saja menemukannya secara tiba-tiba. Tong DP berpikir bahwa semuanya ini adalah ilusi, kemudian dia menggelengkan matanya dan mengedipkan matanya dengan keras. Dia masih tidak percaya bahwa ini bisa dilakukan oleh Qin Lang. Siapakah dia? Bukannya dia adalah seorang pekerja. Sedangkan Qin Lang dan Lu Meichen melihat penampilan Tong DP yang panik dan cemas dengan dingin. Sebenarnya, rasa keterkejutan di dalam hati Lu Meichen tidak kalah dari Tong DP, hanya saja dia bisa mengendalikannya. Musuhnya sekarang di depannya dan sekarang bukan saatnya untuk bersorak. Dia masih harus mengamati perkembangan dari keadaan ini. Hati Tong DP seolah tertusuk oleh pisau tajam. Setelah serangkaian perubahan ekspresi di wajahnya, dia mengambil ponselnya dengan gemetar, lalu dia menelepon beberapa nomor berturut-turut dan banyak bicara. Kemudian, ekspresi di wajahnya yang awalnya tenang berubah menjadi putus asa. Kesan benci dan permusuhan yang ekstrim melonjak di matanya. Dia sudah mengkonfirmasikan segalanya. Hal-hal ini tampaknya tidak berhenti di situ saja, tetapi malah berkembang lebih lanjut lagi. Perusahaan media by PIN baru saja ditutup dan mengumumkan bahwa operasi perusahaan ditutup, apalagi ada satu masalah yang sepenuhnya berada di luar dugaannya. 10 menit yang lalu, Huang Xin, sekretaris Tong DP, yang telah mengikutinya selama belasan tahun, dan juga merupakan orang kepercayaan Tong DP, tiba-tiba melampauinya dan mengeluarkan pengumuman atas nama perusahaan media by PIN. Isi dari pengumumannya sangat singkat, tetapi susunan kalimatnya sangat merugikan perusahaannya sendiri. Perusahaan media by PIN malah mengakui bahwa telah melakukan banyak hal dan berita yang merugikan masyarakat, dibuat-buat, menipu kebaikan dan membantu kejahatan sejak berdirinya perusahaan. Pernyataan resmi yang semacam ini sangat mematikan perusahaannya. Juga dapat dikatakan bahwa setelah perusahaan media by PIN menangis di hadapan opini publik, perusahaan mereka langsung hancur dan sama sekali tidak memberikan ruang untuk Tong DP untuk beroperasi secara pribadi. By PIN akan dituliskan ke dalam sejarah sebagai bahan ajar negatif. Bahkan raja ataupun dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Perusahaan media by PIN yang sekarang telah dihancurkan menjadi sebuah saringan oleh opini publik. Ratusan juta netizen terus memarahinya, sedangkan media berpacu dengan waktu untuk merilis artikel. Dalam waktu beberapa menit, badai opini publik online seperti badai angin, apalagi pernyataan dari
Huang Xin bahkan lebih memanas dan membiarkan semua orang tahu bahwa keadilan dari perusahaan media Baipin adalah lelucon yang menipu dunia. Huang Xin adalah orang yang dipercayai oleh Tong Depei selama bertahun-tahun. Dia adalah bayangan dari Tong Depei. Ketika Tong Depei tidak ada, Huang Xin dapat mewakilinya untuk mengeluarkan keputusan, tetapi pernyataan yang seperti itu sepenuhnya adalah pengkhianatan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa setelah pernyataan ini dikeluarkan, reputasi dari Baipin akan membusuk, bahkan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk kembali bangkit, karena semuanya sudah hancur. Yang membuat Tong Depei semakin kecewa adalah Huang Xin malah langsung menyatakan dengan jelas di dalam pernyataannya bahwa Baipin akan segera bangkrut dan bisnis akan berhenti tanpa batas waktu. Apalagi dia juga meminta maaf dengan sedalam-dalamnya. Pada akhirnya, dia juga menyatakan bahwa semuanya ini adalah hasil dari keserakahan Tong Depei dan ingin bekerja sama dengan semua rekannya untuk menghancurkan sampah itu dari semua sampah. Tong Depei selalu disebut sebagai pejuang di antara semua sampah di dunia bisnis. Dia merasa bangga, tetapi dia sekarang telah dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Dia benar-benar sangat marah sampai hampir akan gila, lalu mulutnya terus mengutuknya, brengsek, brengsek, sial, tusukan ini sungguh kejam, aku telah salah melihat orang, dia adalah ketua dewan komisaris dari perusahaan media Baipin dan wajar saja jika dia tidak bisa menyingkirkan dirinya sendiri setelah bermasalah. Dia sudah tidak punya apa. Apalagi sekarang, baik itu reputasi, status, bawahan, harta dan properti. Yang menantikannya adalah teguran, balas dendam, tuntutan dan juga hukum. Pernyataan itu dikeluarkan di platform online resmi perusahaan media Baipin. Dalam waktu yang singkat, ada puluhan ribu pesan dan lebih dari 100 juta klik. Tong Depei secara khusus melihat waktu unggah dari pernyataan itu. Kebetulan itu di saat Qin Lang mengumumkan bahwa waktu sudah 4,5 menit, juga dapat dikatakan bahwa dalam waktu 5 menit ini, perusahaan media Baipin menyatakan bangkrut secara misterius, sedangkan dirinya sendiri sebagai presiden dan pemimpin redaksi malah seperti orang bodoh. Perusahaannya ditutup, jatuh bangkrut dan dimarahi oleh orang lain, ini benar-benar seperti sedang bermain, dia bagaikan sebuah gasing, sedangkan orang lain pun malas untuk memainkannya, yang hanya bertindak secara intensif. Waktu 5 menit sudah membuat Tong Depei fatal. Waktu 5 menit ini sudah membuatnya memuntahkan banyak darah, yang membuatnya ketakutan dan pucat. Semuanya ini sudah terjadi dan apa yang dikatakan oleh Qin Lang sudah terjadi. Tong Depei masih ingin berjuang, lalu dia memeluk kepalanya sendiri selama beberapa detik dan tiba-tiba berteriak dengan histeris, ini adalah hal yang sepele dan sulit untuk menjatuhkanku, bahkan jika kamu lebih hebat lagi, aku juga bisa bangkit kembali. Tong Depei berkata sambil melonggarkan dasinya di lehernya, lalu dia mengertakkan giginya dan berkata, kalian juga cukup hebat, bermain trik denganku bukan? Kalian berdua sebenarnya telah berkolusi sejak awal dan sengaja menungguku datang selama beberapa hari ini bukan? Aku benar-benar telah meremehkan kalian, tidak heran bahwa Presiden Lu tidak melawan ataupun marah. Niat yang dalam dan tindakan yang cermat, bahkan aku pun juga mengagumimu. Kamu bukanlah seorang gadis, melainkan pembunuh wanita yang berdarah dingin. Aku sudah salah melihatmu. Itu berlebihan. Lu Meichen tersenyum. Dia pertama kalinya mendengar orang menyebut dirinya sendiri sebagai seorang pembunuh yang berdarah dingin. Ini cukup menarik. Ini adalah sebuah pujian dan juga sindiran jika bisa disebut oleh lawannya seperti ini. Tong Depei menyeringai dan lanjut berkata, jangan merasa bangga, aku masih belum menghabiskan modalku. Aku telah lupa memberitahu kalian bahwa aku Tong Depei juga tidak berjalan sendirian di dunia ini dan aku juga punya apa yang kalian miliki. Ini pasti akan mengejutkan kalian bahwa aku adalah orang dari keluarga Song di kota Yanjing. Song Xiaoyu adalah anak dari bibiku. Song Xiyun baru saja merebut wilayah di
Tiongkok belakangan ini, wilayah yang awalnya dikuasai oleh Sun Dahua telah diambil alih oleh keluarga Song. Kalian masih belum tahu bukan? Di mata pamanku, kalian bagaikan sekelompok semut sialan. Dia bahkan tidak perlu menginjak kalian. Tunggu saja, aku akan meneleponnya dan grup Mei Chen-mu pasti akan tergoyahkan. Sambil berkata demikian, Tong Depei langsung menelepon satu nomor. Panggilannya segera terhubung dan terdengar suara yang dingin dari ujung panggilan. Siapa? Itu adalah suara Song Siyun, pendukung Qin Lang yang paling setia. Paman, aku adalah Depei. Aku telah menghadapi masalah sekarang dan butuh bantuan dari Anda. Anda harus membantuku. Suara Tong Depei sangat garang, seolah-olah dia akan memakan Lu Mei Chen dan lainnya. Keluar sana. Song Siyun merasa sangat tidak sabar. Jangan bilang bahwa aku kenal kamu ke depannya atau tidak aku akan bersikap tidak sopan padamu. Paman, apakah ini adalah kamu? Paman, mengapa kamu tidak peduli padaku? Tong Depei menjadi kaget, apakah pendukungnya yang terbesar harus memperlakukannya seperti itu? Tong Depei hampir akan menangis. Tong Depei, kamu telah melakukan banyak kejahatan dan aku selalu meremehkanmu sejak awal. Hanya saja bibimu itu terus membiarkanku untuk menutupi perbuatan jahatmu atau tidak aku sudah membunuhmu sampai mati sejak awal. Apa yang telah kamu lakukan, terimalah hukumannya dengan patuh, jangan bertindak gegabah. Jika tidak, kamu tahu dengan konsekuensinya. Kata-kata Song Siyun penuh peringatan dan kemudian dia langsung menutupi panggilannya segera. Setelah panggilannya ditutup, wajah Tong Depei benar-benar terdistorsi. Dia benar-benar ingin membantingkan ponselnya ke tanah. Song Siyun adalah pamannya sendiri. Apakah pamannya memperlakukannya dengan sikap yang seperti ini? Seolah-olah sudah tidak sabar ingin membunuhnya bukan? Ada apa yang terjadi di dunia ini? Ada apa yang terjadi? Bab 655. Sungguh sial sekali. Apakah kamu yang melakukannya? Dan juga kamu. Tong Depei merasa sangat tertekan sampai muncul sejenis rasa manis di tenggorokannya. Dia benar-benar akan muntah darah. Lu Mei Chen tidak bisa menahan senyumannya di wajahnya yang tegas. Kebetulan saja, Song Siyun adalah sebuah keberadaan yang tertinggi. Ayahnya sekarang juga sudah berbeda jauh darinya. Sedangkan Qin Lang juga mungkin saja akan memiliki kekuatan untuk mengguncangkan bumi dan sekarang masih belum sampai. Ini sudah cukup mengejutkannya. Tidak akan, pastinya tidak akan, karena orang yang mampu menggerakkan keluarga Song sepenuhnya adalah sosok tokoh yang paling tertinggi di kota Yanjing. Oleh karena itu, ketika ada orang yang jatuh sial, dia bahkan akan lebih sial lagi dan Tong Depei adalah contohnya. Lu Mei Chen berpikir demikian. Saat ini, Qin Lang tersenyum tipis. Kamu tenang saja, pamanmu tidak peduli padamu, bahkan dia juga ingin membunuhmu sekarang. Dia juga tidak bisa membantumu lagi jika dia peduli padamu. Qin Lang mengangkat bahunya dengan santai. Sungguh sombong sekali, kamu sungguh sombong sekali. Siapakah pamanku? Apakah dia tidak bisa mengaturmu? Hahaha, kamu sungguh sombong sekali. Tong Depei masih percaya. Lalu dia mengertakkan giginya dan menelepon satu nomor lagi. Aku harus menelepon bibiku, kamu tunggu saja. Tong Depei menelepon nomor bibinya dengan keras, bahkan juga menekan loudspeaker. Bibinya sangat baik padanya dan juga secara alami akan membujuk pamannya untuk membantu dirinya sendiri. Tong Depei merasa sangat percaya diri. Setelah dia menelepon nomor bibinya, dia sengaja untuk menekan loudspeaker, tetapi anehnya bahwa dia telah menelepon 18 kali dan ponselnya mati. Sepertinya bibinya masih belum tahu dengan masalah dari perusahaan media Baipin yang sebesar itu. Awalnya, opini publik sudah begitu berkembang sekarang, seharusnya bibinya segera meneleponnya untuk menanyakannya setelah melihat berita itu. Tidak normal, semuanya ini tidak normal. Bibinya tampaknya sedang menunjukkan sebuah sikap bahwa berdoalah untuk mendapatkan lebih banyak berkah. Tong Depei masih tidak percaya. Lalu dia menemukan nomor ponsel adik sepupunya, Song Xiaoyu dan tidak sabar untuk meneleponnya. Tut.
Tong Depei menjadi senang, karena panggilannya terhubung. Song Xiaoyu bisa berbicara di depan ayahnya dan pastinya akan membantunya untuk membujuk ayahnya. Setelah berbunyi 7 hingga 8 kali, Song Xiaoyu masih belum menjawabnya. Tong Depei menenangkan pikirannya dan menunggunya dengan sabar. Dia memutuskan bahwa kali ini harus menjelaskannya dengan tenang dan membiarkan Song Xiaoyu mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika berbunyi ke-9 kalinya, panggilannya langsung terputus dan ekspresi di wajah Tong Depei tiba-tiba berubah drastis. Dia meneleponnya lagi. Kali ini hanya berbunyi sekali dan panggilannya terputus lagi. Sial. Tong Depei sangat marah dan mengutuknya, lalu dia terus menelepon nomornya, tetapi kali ini panggilannya sudah tidak terhubung dan ponsel Song Xiaoyu langsung mati. Kekagetan Tong Depei hampir saja tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tamatlah. Sudah, dalam waktu 1 jam setelah 5 menit, tidak ada orang yang peduli padanya. Bahkan juga tidak ada orang yang meneleponnya untuk menghiburnya. Dunia ini sangat dingin dan suram. Jaringan koneksi yang telah dia banggakan selama bertahun-tahun ini sangat rentan dan dingin. Tong Depei tiba-tiba mendongak dan sekarang dia memperhatikan wajah Qin Lang. Wajahnya yang tampan itu terlihat dingin dan tenang, terutama dengan tatapannya ada sejenis keagungan yang telah lama berada di jajaran. Hanya saja orang biasa tidak bisa melihatnya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia juga seharusnya tahu bahwa orang yang menyajikan teh di depannya ini pastinya bukan orang biasa lagi, karena Qin Lang yang menelepon keluar. Bahkan meskipun Lu Meichen diam-diam menginstruksikannya, tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa Qin Lang naif, karena dia sedang menjalankan perintah. Bagaimana mungkin orang yang mengeluarkan perintah untuk menyerang adalah orang biasa? Semuanya ini karena pakaian itu yang menipu dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menaklukkan grup Meichen, tetapi tak terduga bahwa dia akan menjadi begitu canggung setelah masuk ke sini. Apa yang dia katakan tadinya terlalu bangga, tetapi tak terduga bahwa dirinya sendiri akan mati setelah masuk ke sini. Kematiannya sangat menyedihkan, kekuatan orang itu sangat menakutkan dan sama sekali bukanlah level yang bisa dibayangkan olehnya sebelumnya. Tong Depei memejamkan matanya dan berusaha keras untuk mengingat kembali apa yang baru saja dia lakukan. Lalu dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kembali mentalnya dan berkata dengan susah payah, "Presiden Lu, maafkan aku, seharusnya aku tidak boleh meremehkan wanita. Aku minta maaf padamu. Berharap kamu murah hati untuk mengampuniku. Aku pantas mati, memang pantas mati." Lu Meichen bahkan tidak menggerakkan kedua matanya, lalu dia membuka bibirnya yang merah, katakan padanya. Setelah itu, Lu Meichen melambaikan tangannya pada Qin Lang. Qin Lang tidak bisa menikmati reputasinya dengan kekuatannya ini. Tong Depei segera berbalik, lalu dia berkata kepada Qin Lang, kakak, aku sudah salah. Aku tidak bisa melihat orang. Aku sangat bodoh. Ampunilah aku. Aku akan mengingat kebaikan Anda. Ampunilah aku. Pengampunan yang berulang-ulang itu sama sekali tidak membawa kesan arogan, melainkan sangat merendahkan dirinya sendiri. Wajah Qin Lang tidak ada ekspresi. Dia hanya melihat jari tangannya sendiri. Jari tangannya berputar ke sana kemari dan juga tidak tahu apa yang bagus darinya. Oh iya, Presiden Lu, kakak ini, aku akan menebus kejahatanku, aku akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sekelompok bajingan itu di luar. Mereka hanya saja iri pada kemenangan perusahaan anggur Meichen dan ingin mendapatkan sedikit untung. Aku tidak menginginkan sepeser uang pun. Aku akan menghabisi mereka semua, agar orang di belakang mereka juga akan mendapatkan balasan yang sesuai. Tong Depei berubah pikiran dan ingin berkomitmen pada grup Meichen. Tidak masalah baginya untuk menjadi bawahan kecil yang ganas, karena ini adalah satu-satunya jalan keluarnya untuk sejauh ini. Kakak, berilah aku kesempatan, lepaskanlah aku pergi, aku berjanji bahwa aku akan menyelesaikannya, Anda hanya cukup untuk melihatnya saja, ini tidak membutuhkan sedikit tenaga pun dari Anda.
Tong Depei benar-benar pintar untuk merendahkan dirinya sendiri dan berperan secara maksimal sebagai orang bersastra yang sulit untuk dihadapi. Permintaan maaf Tong Depei membuat Lu Meichen diam-diam merasa bangga. Masalah ini sudah dibesar-besarkan, tetap ini adalah pertama kalinya dia melihat Tong Depei memohon pengampunan. Ini jauh 10 kali lebih baik dari dugaannya, yang benar-benar membuat suasana hatinya membaik dan momentumnya menjadi agung. Qin Lang hanya menggunakan sebuah panggilan untuk melumpuhkan Tong Depei. Ini juga terlalu hebat, hanya saja Lu Meichen tidak ingin menunjukkan keterkejutannya di depan musuhnya. Bukannya itu berarti bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi Lu Meichen jelas merasa bahwa pipinya sendiri memanas, karena keberuntungannya sendiri benar-benar luar biasa. Dia telah bertemu dengan Qin Lang yang hebat dan misterius, yang membuatnya tidak bisa menjelaskan tentang Qin Lang lagi dengan kata-kata, "Qin Lang, kamu lihat." Kata-kata Lu Meichen membawa sedikit kesan longgar, sudah cukup untuk menang dan membiarkan Tong Depei menjilat kembali barang-barangnya sendiri. Itu sebenarnya juga cukup bagus, karena tidak perlu mengotori tangannya sendiri lagi. Ekspresi di wajah Qin Lang tidak ada perubahan sedikit pun. Lalu dia berkata dengan ironis, "Aku sudah bilang bahwa berlutut, tampar dirimu sendiri sebanyak 10 kali dan kemudian patahkan satu jari tanganmu." Kakak, wajah Tong Depei menjadi bergerak. "Meskipun aku ada salah, tetapi aku sudah diserang oleh taktik orang banyak. Haruskah aku mencacati diriku sendiri untuk menunjukkan ketulusanku?" Dari kata-kata Tong Depei, dia tidak hanya merasa sedih saja, tetapi juga sedikit marah. Lagi pula, dia adalah sosok tokoh yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Jika ingin memintanya untuk mematahkan jari tangannya sendiri, tentu saja dia tidak bersedia. "Kurangi omong kosongmu dan lakukan apa yang kukatakan tadi." Qin Lang terlihat tenang, tetapi dia mengerutkan kening. Jelas dia berpikir bahwa Tong Depei terlalu banyak bicara. Tong Depei mengertakkan giginya dengan ngetir. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri sampai begini, tetapi orang itu malah acuh tak acuh bukan? Apalagi juga bersikeras memintanya untuk mematahkan jari tangannya sendiri bukan? Kalau begitu bukannya dia sudah menjadi orang yang cacat? Dia berdiri dengan getir. Dia sangat ingin membalikkan meja dan langsung pergi keluar.